Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan. Di sini saya dan teman-teman ingin menggali informasi tentang sebuah komunitas yang tidak asing bagi kalangan muda, yaitu hiking. Di sini saya sudah ditemani dengan mas-mas, salah satu anggota dari komunitas KPMKS. Ayo masuk. Silakan masuk. Iya. Selamat malam, Mas. Malam. Ya, selamat malam. Boleh saya tahu nama Mas? Oh ya, nama saya Muhammad Rosid Aminuddin. Betul Mas, ini salah satu anggota dari komunitas KPMKS, dan contohkan Pak dan ceritakan pada teman-teman apa itu KPMKS. Oh ya, benar, saya dari anggota KPMKS. KPMKS adalah komunitas pendaki muslim, di mana sekumpulan anak-anak yang ya sebenarnya itu gabut. Kalau orang-orang bilang itu gabut. Nah, Gabut, jadi melakukan suatu perjalanan di atas gunung. hobi ya. Ya, pertamanya bukan untuk hobi, pertamanya itu untuk senang-senang. Kemudian ya karena sering naik, lama-lama jadi hobi. Gitu. Oke. Apa sih Mas dampak positif dari acara-acara seperti itu, dan apakah ada dampak negatifnya? Kalau untuk dampak positifnya sih menurut saya itu banyak. Karena bisa menumbuhkan jiwa yang sosial, Persaudaraan Mas ya. ya, persaudaraan bisa. Kalau untuk negatifnya sepertinya saya belum merasakan. Tapi kalau untuk saat ini banyak sih negatifnya, karena banyak pendaki atau anak-anak yang baru naik gunung kemudian melakukan hal-hal yang tidak pantas di gunung gitu. Karena kurangnya pengetahuan dasar dan dia kurangnya menggali informasi tentang apa itu pendakian gunung gitu. Siap. Yanto kopi. Ini Yanto kopi. Kopi Yanto. Oh ya, terima kasih Yanto. Ini kopinya Mas. Silakan seduh. Terima kasih. Bisa diceritakan pengalaman singkat saat Mas melakukan pendakian, antara buruk atau pengalaman pahit atau susah dilupakan? Kalau pengalaman yang baik banyak sih. Karena dulu kita itu bagaimana ya? Awalnya kita berkumpul ngopi-ngopi bareng. Akhirnya entah kenapa ada apa, saya juga tidak tahu. Teman saya itu bilang, "Ayo naik gunung." Tuh. Lalu saya bilang, "Enggak nanti capek." gitu. Tapi teman saya memaksa terus. Akhirnya ya sudah, kita berangkat, naik. Berapa orang itu? Itu saya waktu itu 4 orang. Iya, 4 orang. Tapi teman saya sudah pernah naik. Dia sudah dibilang expert lah di dunia pendakian. Ada pengalaman gitu ya? Iya. Kemudian saya diajak. Pertama kali saya naik itu ke Gunung Arjuna. Baru pertama kali naik gunung, lalu saya naik Arjuna. Ya, gimana ya, namanya juga mendaki. Badan capek semua, harus membawa beban berat, jalannya naik. Akhirnya kita Kayak perjuangan gitu ya? Iya. Akhirnya kita sampai di area camp. Itu puncak itu? Bukan. Area camp itu tempat untuk menginap, mendirikan tenda. Oh iya. Tempatnya itu kayak gimana ya, sabana, luas, banyak taman, banyak bunga, indah sekali pokoknya. Yang buat spot foto kayak di video-video itu? Iya benar. Sampai di puncak itu pagi hari ataukah Iya, siang? pagi hari, sekitaran pukul berapa ya? Jam 6-an lah. Jam 6. Iya. Mulai kita trek perjalanan itu jam 1 malam. Kita ngetrek sampai puncak jam 6 pagi. Setelah sampai puncak, saya di sana itu merasakan sebuah kepuasan yang sangat-sangat tidak ternilai menurut saya. Perjuangan
mulai dari hari pertama, hari kedua, setelah sampai puncak saya itu gimana ya, kalau bahasa Lega. iya, kalau dibilang lega, pokoknya tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa dikatakan oleh kata-kata. Oh, pengalaman Mas saat itu pertama itu, apakah di sana sudah ada rasa ketakutan atau malah ingin kembali muncak lagi, daki lagi, gimana itu Mas? Waktu di rumah itu sudah nggak ada pikiran apa-apa, kan pikiran saya itu fokus tadi pas di jalan, pas naik itu saya tidak mau muncak lagi lah, sudah susah-susah bawa barang, bayarnya mahal, Iya. harus jalan naik dengan segala medan yang sudah Curam. tidak dimasuk akal. Nah, Akhirnya setelah 1 minggu saya di rumah, saya itu berpikir, ternyata kok saya begini, kenapa? Akhirnya saya cari-cari, ternyata saya merindukan lagi, merindukan perjalanan itu lagi. Akhirnya setelah 1 bulan saya dari Arjuna tadi, saya di rumah 1 bulan. Akhirnya saya mengajak teman saya yang kemarin ngajak saya. Jadi saya ganti yang ngajak dia. Saya ngajak dia ke Semeru. Terus teman saya itu bilang, gini, gak apa-apa takon, kan wingi gak gelem. Terus saya bilang, saya sudah siap dengan apapun medannya, gitu kan. Akhirnya saya disuruh lari-lari, olahraga setiap pagi sampai 1 minggu saya lari-lari. Akhirnya oke, deal, siap, semua barang kita packing, logistik oke. Kita berangkatlah ke Semeru. Oh, gitu. Apakah dari situ awal mulanya Anda masuk KPMKS? Mbak, dulu saya masuk berbagai komunitas. Saya sempat mendirikan sebuah komunitas, namanya Pendaki Sumpek. Beneran ada di situ, masih sampai sekarang ada. Sumpek gitu ya? Iya. Bagi anak-anak yang sumpek ya. Bener. Karena di sana kan saya seneng ngopi di warung, ya. Iya. Sampai kenal yang punya warung, bukan yang punya, siapa ya, yang jaga, ya kan, karyawan yang jaga warung. Akhirnya dia juga seneng naik gunung. Ya sudahlah, kita ngobrol-ngobrol, cerita-cerita gini-gini. Akhirnya kita naik bareng lah. Pertama naik itu ke mana ya? Penanggungan kalau nggak salah, Gunung Penanggungan yang di Mojokerto itu. Iya. Akhirnya di sana cerita-cerita, berbagi cerita. Akhirnya pulang, terbentuklah tuh Pendaki Sumpek. Karena dia waktu itu sedang sumpek, gajinya nggak turun-turun dari bosnya. Dia merasa sumpek, akhirnya dia ngajak saya naik. Terbentuklah Pendaki Sumpek. komunitas Pendaki Sumpek. Diminum dulu Mas, mau Mas? Oh iya. Pertanyaan selanjutnya, apa plan komunitas Mas selanjutnya di 2-3 tahun ke depan? Apakah ada plan di 2-3 tahun ke depan? Kalau plan sebenarnya ada ada sejak dulu lah. Saya dulu kan ya sudah berapa tahun ya saya berada di KPMKS itu, 3 tahunan lah. Dulu sempat pernah ada planning, kita sudah memplanning secara matang, kita sudah bikin kaos, sudah bikin banner, bendera, stiker. Sudah besar banget itu ya? Iya, persiapan sudah besar. 90% lah, dibilang 90%. Logistik siap, semua siap, peralatan siap. Dan sempet booking kapal, sudah booking kapal teman-teman itu. Oh, sudah booking itu? Iya, kan rencananya mau ke Rinjani. Oh, Rinjani. Akhirnya di mana itu Rinjani? Rinjani itu di Lombok.
akhirnya pas hari H keberangkatan di lockdown lah semua. Karena waktu itu ada COVID itu kan. Oh iya iya. Di lockdown. Berhenti semuanya. Iya. Akhirnya kita nggak bisa berangkat, terpaksa di cancel semua. Akhirnya batal. Oke Mas. Pertanyaan terakhir. Pesan untuk teman-teman pemula yang ingin mendaki dari Mas itu apa? Pesan-pesan. Kalau pesan saya sih, boleh kalian mendaki gunung, asalkan harus belajar dasar-dasarnya. Contohnya seperti apa Mas? Ya, contohnya harus mengenal bahaya gunung, mengenal cuaca, dan mengenal apa ya, trek gunung tersebut. Contohnya kalau kita ke Penanggungan, kita harus ngerti treknya itu bagaimana. Apakah terdapat sumber air yang dekat atau jauh dari sumber air. Pokoknya harus mengenali ya itu ya. Iya, manajemen logistik, dan yang paling penting itu kekompakan tim. Iya. Gitu. Oke Mas, terima kasih atas waktunya. Demikianlah bincang-bincang dari kami. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.